Di sini saya akan menjelaskan satu dari beberapa kelebihan saya, yaitu tidak mencampuri urusan orang lain. Mencampuri urusan orang lain bukanlah perilaku yang baik, tetapi bukan berarti kita membiarkan bila ada seseorang berbuat dosa dan tidak mengingatkannya. Bukankah kita juga tidak suka kalau ada orang lain yang ikut campur dalam urusan pribadi kita? Jangan mencampuri urusan orang lain, begitulah orang tua kita menasihatkan. Bagi saya pribadi, nasihat itu sangat cocok. Selain karena saya memang tidak tertarik dan tidak ingin tahu dengan urusan orang lain, saya sendiri memiliki banyak urusan pribadi yang harus diselesaikan. Bukan hanya orang timur yang mengajarkan sistem nilai seperti itu. Dan kalau kita mencampuri urusan orang lain, kita jadi mudah menilai atau menarik kesimpulan atas seseorang dengan mudah. Padahal belum kita cermati dan belum tahu atau tidak tahu secara pasti bagaimana permasalahannya. Memang terlintas sepertinya kita peduli sama seseorang, tetapi jika kita tidak diminta terlibat dalam urusannya, sebaiknya kita tidak mencampuri urusan orang lain yang sifatnya pribadi. Mengingatkan atau memberitahu kepada seseorang agar tidak melakukan hal-hal negatif atau menyeru pada kebaikan adalah hal baik dan harus kita lakukan. Sementara ikut campur adalah ikut mengurusi permasalahan orang lain di mana masalah tersebut tidak layak untuk kita campuri dan kita tidak diminta untuk terlibat di dalamnya. Contoh, misalnya dalam sebuah kantor, kita cenderung lebih mudah melihat meja orang lain, tapi tidak segampang itu saat kita melihat meja kita sendiri. Ada kejadian menarik, seseorang mendatangi meja orang lain lalu menyampaikan petuah tentang bagaimana seharusnya sebuah meja ditampilkan. Pada saat kejadian itu berlangsung, mejanya sendiri memang sedang bersih, tetapi pada kesempatan lain, meja orang itu sendiri dia ditinggalkan berantakan. Sedangkan meja orang yang pernah dikritiknya sudah terbiasa bersih seperti yang dulu pernah diajarkan oleh beliau.